Bayangin deh, dulu tahun 90-an ada sekelompok cowok nyanyi sambil joget pakai baju warna-warni nyentrik. Bikin seluruh Korea heboh. Itu awal mula semuanya. Dan sekarang 2026 ini kita lagi nonton grup baru yang langsung masuk chart global dalam hitungan hari. Gimana ceritanya K-pop bisa berubah segitu drastis? Hari ini kita telusuri bareng dari generasi pertama sampai kelima. K-pop itu bukan cuma musik, tapi cerita panjang soal mimpi, kerja keras, dan bagaimana satu budaya kecil dari Korea bisa nyebar ke seluruh dunia. Generasi-generasi ini dibagi berdasarkan waktu debut, perubahan gaya, dan dampaknya. Bukan aturan resmi sih, tapi ini yang paling banyak dipakai fans dan media. Kita mulai dari yang paling awal. Pertama, generasi 1, tahun 1990-an sampai sekitar 2004. Ini fondasinya semua. Bayangin waktu itu musik Korea masih kaku. Kebanyakan trot atau balad biasa. Terus muncul Sotaeji and Boys tahun 1992. Mereka bawa rap, rock, hip hop, hal yang waktu itu terasa, wah ini beda banget. Liriknya berani bicara soal masalah remaja, pendidikan, tekanan sosial, bikin orang tua pada protes, tapi anak muda pada demen banget. Lalu 1996, HOT debut di SM Entertainment. Ini boy group idol pertama beneran. Dengan sistem training yang terstruktur, mereka jadi fenomena. Fans sampai nangis-nangis pas konser. Beli album ribuan. Namanya HOT Syndrome. Ceweknya ada SIS. Trio manis yang jadi saingan HOT, lalu Psykiss, Fincol, Baby Fox, Shinhwa yang masih aktif sampai sekarang. Solois kayak Boa, Rain mulai muncul di akhir era ini. Musiknya campur hip hop dan pop. Dance-nya masih sederhana dibanding sekarang, tapi energi panggungnya gila. Fashionnya ya ampun, warna neon, rambut warna-warni, bener-bener 90-an banget. Yang bikin spesial, mereka bikin K-pop punya identitas sendiri, bukan cuma tiru barat atau Jepang. Tanpa mereka, mungkin nggak ada K-pop seperti sekarang. Transisi ke generasi 2, sekitar 2005 sampai 2011 atau 2012. Ini masa Hallyu Wave mulai nyebar ke Asia. Setelah Gen 1 banyak yang enlist atau bubar, muncul TVXQ. Duo yang vokalnya gila, dance-nya sinkron banget. Boa sukses besar di Jepang, bikin jalan buat idol lain. Lalu Big Bang, Super Junior, Girls' Generation, SHINee, 2PM, Wonder Girls, 2NE1, Kara. Era ini training system makin ketat. Konsep grup lebih jelas, ada visual, main vokal, rapper, dancer. Musiknya lebih polis, MP-nya mulai mewah, koreografinya ikonik kayak G dari SNSD atau Sorry Sorry Super Junior. Big Bang bawa swag hip hop, To Anyone Girls Crush yang freeze. Yang seru, K-pop mulai go internasional, tapi masih fokus Asia, Jepang, Cina, Thailand. Fans mulai bentuk fandom besar. Nama resmi kayak ELF, Son, Blackjack. Era ini bikin K-pop jadi hiburan remaja Asia yang solid. Sekarang generasi 3, 2012 sampai sekitar 2017 atau 2018. Ini masa K-pop beneran meledak global. EXO debut dengan konsep superpower. Vokal harmoni mereka luar biasa. BTS mulai dari kecil tapi lambat laun bikin perubahan besar lewat lirik yang dalam. Pesan positif, interaksi sama fans lewat sosial media, lalu Twice, Blackpink, Red Velvet, Seventeen, GOT7, NCT. Era ini fandom global mulai gede. Konser di stadion luar Korea. Musiknya campur banyak genre. EDM, hip hop, tropical house, R&B. MP-nya sinematik. Dance break makin kompleks. Blackpink bawa girls-girls ke level baru. Twice bawa bubblegum pop yang catchy. Yang bikin beda, K-pop nggak lagi cuma Asian pop, tapi mulai masuk Billboard, YouTube trending worldwide. BTS bikin sejarah dengan Grammy Nom. Tapi sebelum itu, EXO juga udah kuat di chart. Rasanya waktu itu tiap tahun ada grup baru yang bikin ini nih, yang bakal besar. Tapi juga mulai terasa kompetitif banget. Lanjut ke generasi 4, 2018 sampai sekitar 2022 atau 2023. Ini era viral, sosial media driven. ITZY debut Girl Ghost Powerful. Stray Kids bikin lagu sendiri. 80s performance gila. TXT cerita dunia fantasi. ENHYPEN dari survival show. Ceweknya idol, aespa dengan konsep metaverse, IVE, Lisa Rapim, New Jeans yang bawa Y2K vibe fresh. Musiknya lebih eksperimental, produksi tinggi, tapi juga banyak yang fokus self-producing. TikTok jadi senjata utama. Dance challenge meledak, lagu langsung viral. Globalnya lebih dalam. Album pre-order jutaan, konser sold out di Amerika, Eropa. Pandemi malah bikin online konten makin kuat. Yang menarik, fans makin beragam umur dan negara. Dan idol mulai bicara soal mental health, identitas diri lebih terbuka. Terakhir, generasi 5, mulai 2023 sampai sekarang. 2026 ini lagi panas-panasnya. Rise, Zero Best One, Boy Next Door dari Hypeside, Baby Monster dari YG, Kiss of Life, I-LEAD, Twice, mereka debut dengan konsep global dari awal. Trainee dari berbagai negara, marketing pakai AI dan tech langsung target worldwide.
Musiknya campur hyperpop, R&B modern, retro vibe, tapi produksi super clean. Performance masih kuat, tapi empatis ke personality and authenticity. Fans connect lebih personal lewat konten behind the scenes. Yang lagi happening, Rookie langsung catat record sales, chart global, dan terasa lebih fresh karena lahir di era post-pandemi. Masih awal, tapi potensinya gede banget. Siapa tahu nanti mereka yang bawa K-pop ke level baru lagi. Dari HOT yang bikin Korea heboh sampai grup sekarang yang langsung dunia kenal, K-pop itu cerita tentang evolusi. Setiap generasi bawa sesuatu baru, tapi akarnya sama. Passion, kerja keras, dan koneksi sama fans. Aku suka banget lihat perjalanannya. Kadang nostalgia Gen 2, kadang excited sama Gen 5. Yang pasti, K-pop terus berubah, dan kita ikut tumbuh bareng. Kalian dari generasi mana nih favoritnya? Atau ada grup yang menurut kalian nggak masuk kotak generasi biasa? Ceritain dong di komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!